Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hi aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil barara walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta' fihi wa huwa 'alaihi syakur lahu ajron. Ada dua level orang membaca Al-Qur'an. 14 abad lalu Rasul sudah menyampaikan ini dan Rasul memberikan stimulus, Rasul memberikan rangsangan bahwa level tertinggi akan bersama malaikat mulia lagi berbuat baik. Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Qur'an maka akan bersama malaikat mulia lagi berbuat baik. Namun bagi yang belum mahir, jangan berkecil hati. Rasul melanjutkan, alladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi. Orang yang membaca Quran dan wa yatata'ta, yatata'ta itu terbatah-batah. Fihi dalam bacaannya, wa huwa 'alaihi syakun, dan berat melafalkan huruf demi huruf, lahu ajron, baginya 2 pahala. Siapapun yang disodorkan hadis ini, saya yakin semua berharap mudah-mudahan kita masuk di kelompok yang pertama. Kita ingin dibarengi, kita ingin bersama malaikat mulia lagi berbuat baik. Untuk dapat bersama malaikat mulia lagi berbuat baik, maka kita harus al-mahiru bil Qur'an, mahir membaca Al-Qur'an. Tadabbur merupakan salah satu upaya dari sekian banyak upaya agar kita sampai ke level mahir bil Quran. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjutkan, karena ini sudah berada di penghujung 29 ayat, berarti 30 halaman di pertama. Jadi An-Naba itu kalau kita buat seperti ini, kita menghafal posisi ini dari ayat 1 sampai ke 30 Al-Quran pojok ya. Itu sebabnya ini sangat membantu bagi kita dalam menghafal. Sehingga begitu disebut surat An-Naba, halaman 1 ayat 1 sampai 30. Sebaliknya ayat 31 sampai 40. Jadi kita hafal posisi dulu. Posisi yang paling atas, posisi paling atas di sini berarti ayat 31. Posisi paling atas di sini berarti ayat 31. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mapping dulu, kita menghafal dulu posisi 1 sampai 30 halaman pertama. Begitu kita balik halaman selanjutnya, ayat pojok kanan paling atas adalah ayat 31. Dari 29 ayat yang lalu nanti ditutup oleh ayat ke-30. Kalau kita bagi tema yang sudah kita lewati sudah lumayan banyak. Saya ingin ulas sedikit ini, saya ingin review sedikit ini agar kita betul-betul ketika nanti keluar dari An-Naba, sebagaimana komitmen awal kita bahwa kita betul-betul ingin bukan hafal, bukan ngerti, tapi banget. Hafalnya banget, ngertinya banget, fahamnya banget.
Tentu tidak mudah untuk sampai ke situ. Salah satu di antaranya yang lazim dilakukan oleh siapapun adalah dengan terus mengulang-ulang. Terus mengulang-ulang. Tidak ada sesuatu itu jadi bagus tanpa diulang, nggak ada. Practice making good. Praktek membuat sesuatu menjadi bagus. 1 sampai 5 berkaitan dengan orang yang bertanya-tanya kemudian dibantah oleh ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat 3, ayat 4 dan 5. Kalla saya'lamun tsumma kalla saya'lamun. 1 sampai 6 sampai 16 berkaitan dengan pemaparan Allah Subhanahu wa taala akan sebagian kecil kekuasaan Allah yang berkorelasi terhadap hari berbangkit. Allah menjadikan bumi hamparan, menjadikan gunung sebagai pasak, menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. 6 sampai 16. 17 sampai 20 berkaitan dengan hari kiamat. Berkaitan dengan hari kiamat. 21 sampai 30 berkaitan dengan balasan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang taghin. Balasan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang taghin. Kita sudah dapat di sini. Sehingga ketika disebut An-Naba, kita bukan hanya hafal, kita bukan hanya bagus bacaan, tapi kita sudah dapat menyampaikan rincian dari An-Naba ini. Saya yakin insya Allah sahabat Quran sudah di posisi itu. Mari kita buka sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-29, ayat ke-30 sekarang. Sebelum saya lanjutkan ayat ke-30, kita segarkan dulu pikiran kita. Sebelumnya menyebutkan la yazuquna fiha bardaw wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Itu baru kita masuk ayat ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah kita tulis seperti ini, maka saya yakin kita alhamdulillah ujung ayat kita sudah tahu. Illa azaba, illa kecuali. Sudah kita temukan. Sudah kita temukan di ayat sebelumnya illa. Azaba sudah menjadi bahasa kita sehari-hari, azab. Illa kecuali azaba, azab. Sahabat Quran, para ulama memberikan catatan bahwa ayat ke-30 ini adalah ayat yang paling keras. Saya ulang. Para ulama memberikan catatan berkaitan dengan ayat ke-30 ini bahwa ayat ke-30 ini adalah ayat yang paling keras berkaitan dengan azab neraka. Saya akan perlihatkan nanti di mana sampai ulama berkesimpulan seperti itu. Dan ini yang harus dalam tadabbur ini harus kita rasakan ini. Ini harus kita rasakan. Kalau segi bacanya tidak sulit, kalau dalam hal hafal juga tidak sulit. Orang 29 ayat kita sudah hafal, apalagi cuma 1 ayat pendek. Persoalan sekarang adalah persoalan tadabburnya. Bisakah kita merasakan betapa dahsyatnya ayat ke-30 ini berkaitan dengan azab?
yang dengan rasa itu muncul rasa ngeri, yang dengan rasa itu muncul rasa takut, yang dengan rasa itu muncul ta'awuz, permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik, nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan setengah jam ke depan akan mengantarkan kita semua kepada rasa itu. Sahabat Quran, zuku, fa sendiri, zuku. Di ayat ke-24, kita sudah bertemu dengan kata ini. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Yadhuqun, hanya saja di saat ini saya mungkin belum jelaskan secara detail apa makna yazukun ini, atau dari kata apa. Yazukun yang jelas ada huruf ya, ada waw nun. Mereka merasakan. Siapa merekanya? Toghin. Siapa merekanya? Toghin. La yazukun, mereka tidak merasakan. Sementara ini bentuk perintah. Saya bawa ke sini, mudah-mudahan dapat memudahkan kita. Kan kita sering mendengar kalimat itu. Al-Baqarah ayat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ali Imran (185). Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa, setiap yang bernyawa, dha'iq, merasakan. Orang yang merasakan. Dalam bahasa Arab ini namanya disebut dengan isim fa'il. Isim fa'il, kata benda yang menunjuk kepada pelaku. Dha'iq, orang yang merasakan. Dari kata dasar zaqo, dia telah merasakan. Yazuku, dia sedang merasakan. Perintahnya zuk. Kita temukan zuk ini nanti dalam surat Ad-Dukhan. Zaid, orang yang merasakan. Saya mau bawa sedikit ilustrasi begini. Dalam bahasa Jawa barangkali ya, dalam bahasa Jawa. Atau bahasa sehari-hari kita menyebut begini, rasain lu. Rasain lu, maaf itu bahasa besar sebenarnya ya. Itu bahasa-bahasa, ada bahasa emosi, ada bahasa emosi. Kemudian ini yang salah satu sebut tadi, mengapa sampai ulama berkesimpulan bahwa ayat ini termasuk ayat yang sangat keras berkaitan dengan azab api neraka. Zako, dia telah merasakan. Yazuku, dia sedang merasakan. Zuk, rasakanlah. Zaik, orang yang merasakan. Ingat, za'iqatul maut. Ali Imran 185. Ini zuku. Kalau yang diperintahkan merasakan satu orang, zuk. Kalau untuk banyaknya kalian, zuku, rasakanlah oleh kalian. Saya rasa kalau sudah terjemahkan begini, kita bisa ngerasakan. Mulai sedikit kita bisa merasakan betapa dahsyatnya ayat ini. Fazuku, maka rasakanlah oleh kalian. Saya langsung sampaikan dulu. Ada 3 kata penguat dalam ayat ini. Sebelum nanti kita bahas, saya ingin sampaikan dulu. Sehingga para ulama tadi berkesimpulan ini merupakan ayat yang paling keras berkaitan dengan siksa neraka.
Pertama lan. Pertama zuku ini yang pertama. Rasakan oleh kalian. Kedua penggunaan kata lan. Lan ini never. Kita kalau sudah disebut never, lan, tidak akan berarti selama-lamanya. Satu. Kedua, ini yang kedua yang memperkuat makna ayat ini. Yang ketiga, ini orang kedua. Orang kedua adalah orang yang diajak bicara. Orang kedua adalah orang yang diajak bicara. Sementara di ayat sebelumnya Allah selalu menggunakan bahasa hum. Orang ketiga. Coba kita lihat. Peralihan dari orang ketiga ke orang kedua ini memberikan kesan dahsyatnya ayat ini. Tadi mereka yang dibicarakan, sekarang mereka langsung diajak bicara. Rasakan olehmu, kalau satu orang, rasakan oleh kalian. Jadi ada tiga paling tidak yang menjadi alasan mengapa sampai menyebutkan bahwa ayat ini ayat paling dahsyat berkaitan dengan siksa neraka. Pertama kata fazuku, maka rasakanlah oleh kalian. Satu. Kedua penggunaan kata lan. Lan tadi kita sudah paham apa lan itu, never, tidak akan. Kita di surat Al-Baqarah berkaitan dengan orang yang mau membuat satu surat dari Al-Quran, ya, Allah juga menyebutkan kata lan, tidak akan. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar wa lan taf'alu. Jadi dari ayat itu kita dapat memahami bahwa Allah sudah memvonis sampai hari kiamat, sampai kapanpun, lan taf'alu, kalian tidak akan mampu untuk membuat satu surat seperti Al-Quran. Walaupun seluruhnya bergabung, walaupun seluruhnya berkumpul, menyatukan kekuatan untuk membuat satu surat, lan, never. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pengalihan dari orang ketiga hum. Saya lihat sedikit supaya kita lebih menguatkan ini. Semuanya menggunakan kata-kata hum. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Innahum, siapa mereka? Toghin. Itu sebagai mereka yang diceritakan. Sekarang Allah langsung berhadapan dengan toghin itu. Fazuku, fa maka zuku, rasakanlah oleh kalian. Fa maka lan, tidak akan. Lan, tidak akan. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya hapus ini. Kita sudah tahu tadi zuku dari kata zaqa, yazukun sudah kita temukan di ayat ke-24. La yazuquna fiha bardaw wala syaraba. Berarti kata ini sudah dua kali. Satu dalam bentuk kata kerja sedang, kedua dalam bentuk perintah. Dalam bentuk perintah ada di ayat ke-30. Zuku, rasakan oleh kalian. Saya hapus dulu. Atau yang memudahkan kita ingat, kita sering mendengar kalimat kullu nafsin. Ayat 185 surah Ali Imran, dha'iqatul maut, setiap jiwa, setiap diri akan merasakan kematian. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin masuk ke bahasa dulu. Kita kumpulkan huruf dalam bahasa Arab
dalam bahasa Arab ada 3, ada kata benda, ada kata kerja, ada huruf. Saya di sini dulu nih. Kata kerja, kata benda, kata kerja, huruf. Kita lihat di antaranya salah satu huruf yang kita sudah tahu, lam. Lam. Kedua, la. Ketiga, lan. Lengkap ini. Ya, lengkap ini. Lam. Tidak. La. Juga tidak, atau nanti di ayat lain dia berarti jangan. Lan tidak akan. Lam tidak, la tidak, lan tidak akan. Nah, kalau saya sudah sampaikan seperti ini, maka nanti akan muncul satu pertanyaan dalam pikiran kita. Pak Ustadz, apa bedanya lam sama la? Kan sama-sama berarti tidak. Barangkali kalau lan jelas tadi. Lan itu menidakkan selama-lamanya. Lan tidak akan. 3. Di kesempatan ini saya ingin sampaikan sedikit pengaplikasian kata lan. Lan. Lan ini huruf masuk ke kata kerja. Lan ini masuk ke kata kerja, bentuk sedang dan yang akan datang. Kata kerja bagi 2 lagi, ada lampau, ada sedang yang akan datang. Lan masuk kepada kata kerja, bentuk sedang dan yang akan datang. Fungsi lan ini menjadikan baris akhirnya fathah. Coba kita lihat. Saya sambungkan ke sini dulu. Secara bahasa ini zada, yazidu, yang paling sering kita pakai zid, atau lagi ziyadah. Kalau orang kita kan kalau berangkat haji dan umroh, proses jual beli di kita dengan di Arab sedikit beda. Jual beli kita dengan di Arab sedikit beda. Kalau misalnya kita beli korma, beli apapun makanan misalnya, sebelum ditimbang kita dipersilahkan untuk makan sekuat kita. Halal, 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 halal. Mau makan korma sebanyak apapun silakan makan di situ, asal jangan bawa pulang. Makan di situ, halal. Kita minta 1 kilo korma misalnya, kita timbang 1 kilo. Nah, orang kita minta lagi bonus, bagi orang sana nggak ada. Mafi ziyadah, mafi ziyadah. Kalau pakai ziyadah lagi 2 kali kena dong. Tadi makan udah kenyang, udah timbang 1 kilo, minta ditambah lagi. Ziyadah, ziyadah itu bonus, tambahan. Ini paling sering kita pakai, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma, ya Rabb tambahkan kepadaku ilmu. Warzuqni, anugerahkan kepadaku fahma, kefahaman. Ilmu, faham. Zada. Yazidu, ini bentuk sedangnya. Sementara di sini subjeknya adalah kami. Nazidu, aslinya nazidu. Mengapa di sini menjadi nazida? Mengapa nazida? Karena ada lan. Tadi lam berarti tidak, la juga berarti tidak atau jangan di tempat lain. Ketiga, lan. Ini huruf lan. Lan itu tidak akan masuk ke kata kerja bentuk sedang, dan dia berfungsi menjadikan baris akhir kata kerja bentuk sedangnya menjadi fathah.
Saya contohkan. Cerita Nabi Musa alaihissalam berkaitan dengan Bani Israel. Apa kata Bani Israel? Lan nu'mina laka. Satu. Kedua, masih kata Bani Israel, lan nasbiro ala ta'ami wahid. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lan nu'mina, lan nasbiro. Kita hubungkan di sini. Lan nazida. Untuk yang seperti ini penampakan fathahnya nu'mina, nasbiro, nazida. Coba kita lihat. Jadi di mana bertemu nanti huruf lan, coba perhatikan. Ya, coba perhatikan baris akhirnya. Falan, maka tidak akan nazida, kami menambah kum, kepada kalian. Sekarang kita bukan soal arti lagi, kita kembali kepada siapa kalian di sini. Torin. Falan, maka tidak akan nazida, kami menambah kum, kepada kalian. Siapa kalian? Torin. Maka kami tidak akan menambah kepada orang-orang yang melampaui batas itu, kami tidak akan menambah kepada orang yang durhaka itu, illa, kecuali azab. Na'udzubillahi min dzalik. Setiap kali orang toghin tadi di yaumil akhir nanti memohon kepada Allah agar diberi keringanan, maka setiap kali ditambah oleh Allah azab. Ini kata kuncinya. Setiap kali orang toghin nanti di dalam neraka, mereka memohonkan keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap kali pula ditambah azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ulang. Fadzuqu, maka rasakanlah oleh kalian. Fadzuqu, maka rasakanlah oleh kalian. Falan, maka tidak akan. Falan, maka tidak akan. Nazida, kami menambah. Kum, kepada kalian. Illa, kecuali azab. Kita ulang sekali lagi. Perhatikan detail terjemahannya. Fa, maka. Zuku, rasakan oleh kalian. Apa yang dirasakan? Azab ini berarti. Fa, maka. Lan, tidak akan. Nazida, kami menambah. Kum, kepada kalian. Siapa kaliannya? Toghin, orang yang melampaui batas. Siapa kaliannya? Toghin, orang yang durhaka. Illa, kecuali azab. Kita tutup Quran, kita coba bayangkan tadi. Maka rasakanlah oleh kalian. Fazuku. Falan, maka tidak akan. Kami menambah. Nazida, kepada kalian. Kum, kecuali illa azab. Kita baca, sahabat Quran yang dirahmati Allah. Fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Perhatikan lagi cara bacanya. Fadzuqu, zu dua harokat, ku dua. Fadzuqu falan, nun mati bertemu dengan nun idgham bi gunnah. Falan nazidakum
illa azaba. Sekali lagi. Fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Ada dua huruf yang berdekatan bunyi dalam ayat 30 ini. Pertama, za. Za. Kedua, zi. Ini sudah sering saya sampaikan, ini DZ, ini Z, ini DZ. Kalau ini bacaannya zu, zu, zu. Kalau ini zi, zi ditekan, zi ditekan. Azza, nggak boleh. Azza, salah. Sekali lagi perhatikan cara bacanya. Mudah-mudahan kita dapat membereskan cara melafalkan huruf za dan cara melafalkan huruf za. Fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Azaba. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya yakin insyaallah kita sudah sedikit dapat merasakan, dapat memahami kalau para ulama berkesimpulan bahwa ayat ini termasuk ayat yang paling keras berkaitan dengan soal azab. Kita sudah sedikit bisa merasakan. Paling tidak ada 3 alasan tadi. Pertama, kata-kata fadzuku. Kedua, penggunaan kata lan, never. Yang ketiga, pengalihan dari mereka kepada kalian. Ini indikasi yang membuat kesimpulan kepada ayat ini ayat yang paling keras berkaitan dengan azab. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini membawa kita kepada satu rasa. Dari awal tadi sudah saya sampaikan, dan rasa itulah yang perlu terus kita asah. Na'udzubillahi min dzalik. Rasa takut, rasa ngeri. Mudah-mudahan dari rasa takut dan rasa ngeri itulah yang kemudian mengontrol perilaku kita, mengontrol sikap kita, mengontrol ucapan kita. Agar jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tauhid. Kalau termasuk orang yang tauhid, konsekuensinya yang paling dahsyat di ayat ke-30 surat An-Naba. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita terbebas dari hal-hal yang tidak kita inginkan dan kita diberikan atau dikaruniakan hal-hal yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Demikian sahabat Quran, walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.